Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Oppo A54 atau Oppo A55 yang kondisinya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita akan buka dulu untuk SIM tray-nya. Dan kita akan membuka tutup belakang atau back cover-nya. Kita akan membuka di sini, kita akan menggunakan blower uap untuk memberikan panas pada tutup belakangnya untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Bisa juga menggunakan hair dryer atau menggunakan separator LCD sebagai pemanasnya atau menggunakan alat pemanas yang lainnya. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Kalau tidak ada alat pemanas bisa juga menggunakan cairan ya, seperti cairan glue remover atau menggunakan thinner atau bahkan bisa menggunakan minyak kayu putih ya, diteteskan dikit-dikit untuk melemahkan lemnya. Kemudian kita akan menggunakan silet seperti ini untuk mencari celahnya. Setelah celahnya ketemu, kita akan menyisitnya menggunakan mika yang pipih seperti ini ya. Bisa menggunakan mika bekas tempered glass atau mika bawaan LCD seperti ini, atau menggunakan mika yang lain yang pasti berbentuk pipih yang bisa untuk menyisit tutup belakangnya seperti ini. Kita akan menyisitnya pelan-pelan sampai terlepas. Sambil menunggu pelepasan tutup belakangnya, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Ini adalah cairan yang saya maksudkan tadi. Ini adalah cairan thinner ya. Saya taruh seperti ini, saya teteskan dikit-dikit untuk melemahkan lemnya agar mudah dalam pengangkatan tutup belakangnya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya atau penutup-penutup bezelnya ini. Kita akan melepasi satu persatu bautnya. Dan kita lanjutkan pelepasan penutup belakangnya ini atau bezelnya ya, atau penutup mesinnya. Kita bisa melepasnya dengan menggunakan kuku jari seperti ini atau alat bantu seperti mika tadi ya untuk menyisitnya. Dan jangan lupa untuk melepas fingerprintnya dulu tadi ya. Dan ini adalah soket baterainya, kita lepas. Kemudian kita akan melepas soket LCD-nya. Dan ini adalah LCD yang baru. Kita akan mencoba LCD yang baru ini. Kita pasang terlebih dahulu untuk soket LCD-nya, kemudian diikuti oleh pemasangan kembali soket baterainya dan kita nyalakan handphonenya. Setelah handphone menyala, kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Dan kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan mencoba dulu untuk fungsi kontrasnya. Ini adalah kontrasnya, kita coba dulu untuk menerangkan dan meredupkan kontrasnya. Kita lihatin apakah fungsi kontrasnya atau cahayanya ini berjalan dengan normal. Dan kita coba untuk menekan dan menahan salah satu icon dan menggeser-geserkannya seperti ini sampai melewati semua area LCD-nya, terutama bagian tengah dan atasnya. Kita yakinkan semua area LCD-nya ini terlewati dengan normal, tidak ada yang terjeda ya, artinya tidak ada space yang bermasalah. Dan kita juga bisa masuk menu pengetikan. Kita akan ketikkan huruf dan angkanya satu persatu. Kita rasakan juga kenyamanan pengetikan huruf dan angkanya. Kita yakinkan huruf dan angkanya ini terketik dengan normal. Setelah kita rasa normal, kita akan mematikan handphonenya. Kita matikan handphonenya terlebih dahulu, kemudian kita lepas soket baterainya dan kita lepas soket LCD-nya.
Kita lanjutkan dengan pemberian panas pada LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau heat dryer, atau menggunakan alat panas lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD serta pengangkatan baterainya. Atau bisa juga menggunakan cairan yang saya maksud pertama kali tadi, yaitu bisa menggunakan cooling remover atau thinner. Setelah dirasa cukup panas ya, kita akan melepas baterainya pelan-pelan saja. Ini nampaknya baterainya udah pernah dilepas dan mudah sekali saya lepas tadi. Dan kita akan melepas LCD-nya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian setelah celahnya ketemu, saya sisit kembali menggunakan mika yang sama untuk menyisir tutup belakangnya tadi. Saya sisit pelan-pelan saja sampai terlepas dengan sempurna di bagian LCD-nya ini. Dan kita perlu diperhatikan untuk bagian penutup speakernya ini. Apabila penutup speaker ini nempel di LCD yang lama, kita kembalikan ya pada framenya dan kita pasang kembali agar tidak lupa terpasang untuk penutup speakernya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang ada di pinggir-pinggir body framenya ini sampai sebersih-bersihnya. Setelah kita bersihkan, kita lanjutkan penempatan frame ini di tempat yang datar seperti keramik atau kaca. Kita yakinkan bahwa frame ini tidak mengalami bengkong. Apabila dia mengalami bengkong, kita luruskan terlebih dahulu ya. Kita lepas mesinnya, kemudian kita luruskan terlebih dahulu agar tidak mengalami bengkong pada framenya. Apabila ada bengkong yang berlebihan pada framenya, apabila dia mengalami bengkong, kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Dan kita akan membersihkan bagian LCD-nya ini, kita bersihkan ya yang nempel-nempel yang akan mengganggu. Dan untuk bagian bawah ini ada pelindung LCD-nya, pelindung fleksibel LCD-nya. Ini harusnya dikasih ya. Apabila tidak ada itu ya coba dikasih saja dengan isolasi anti panas atau isolasi biasa agar bisa melindungi dari lem. Itu fleksibelnya bisa dipasang juga, bisa juga tidak dipasang ya, terserah saja. Tapi ini saya pasangkan saja. Dan kita lanjutkan dengan pemberian lem pada pinggir-pinggir body frame-nya. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggir body frame-nya ini secara menyeluruh, merata, secukupnya. Dan perlu diperhatikan untuk bagian ini ya, kalau ada sensornya, ada lubang sensornya, untuk dihindari saja agar tidak terkena lem yang berlebihan sehingga bisa menutupi sensornya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita masukkan secara sempurna untuk fleksibel LCD-nya terlebih dahulu. Kemudian kita pasang melalui bawah terlebih dahulu ya. Kita plakkan, kita urutkan seperti ini agar LCD terpasang plak dan sempurna. Kemudian kita plak-plakkan ya di bagian LCD-nya. Kita presisikan antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Jangan sampai condong ke atas atau condong ke kanan atau condong ke kiri atau condong ke atas ya. Kita preskan, kita senterkan. Kemudian setelah kita rasa pas center, kita akan menahan dulu LCD-nya. Di sini penahannya bisa menggunakan karet seperti ini, bisa juga menggunakan isolasi atau menggunakan alat penahan LCD, terserah saja. Di sini saya menggunakan karet. Di sini saya menggunakan karet ini saya kasih sekali-sekali saja ya. Saya tidak melipat-lipat karetnya. Saya kasih ini nampaknya kelihatan banyak, tapi sebenarnya ini kendor-kendor saja. Karena di sini saya tidak melipatnya, langsung saja, sekali-sekali saja. Karena memang fungsinya itu hanya untuk menahan sementara LCD-nya sampai dirasa kuat dan kering. Dan kita akan menunggu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah dirasa lem itu kuat dan kering, kita akan melepasi semua karetnya. Apabila menggunakan karet, kita lepasi semua isolasinya apabila menggunakan isolasi.
Dan kita lanjutkan dengan pemasangan soket LCD-nya ini. Tapi sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu soketnya apabila ada kotoran ya. Kita langsung memasang soketnya dan kita rapikan untuk fleksibel LCD-nya. Dan kita kembalikan untuk baterainya, kita pasang kembali. Kita rapikan. Dan kita pasang kembali juga untuk soket baterainya. Kemudian kita coba untuk menyalakan handphonenya, agar kita mengetahui handphone itu masih hidup seperti yang kita harapkan. Dan kita pasang kembali untuk buzzernya ini ya. Ini buzzer papan bawahnya karena terlepas tadi, kita pasang kembali. Dan untuk penutup mesinnya kita akan masangnya kembali juga. Tapi sebelumnya kita pasang terlebih dahulu untuk fleksibel fingerprintnya. Kemudian kita plakkan ya, jari jempolnya berada di casing ya, jangan berada di LCD untuk mempermudah pemasangan tutup belakangnya. Kita bersihkan juga ini untuk bagian back cover atau tutup belakangnya ya. Kita bersihkan dari lem-lem yang terdahulu yang menempel-nempel ini, kita bersihkan. Dan kita pasang kembali untuk baut-baut penutup mesinnya ya. Kita kembalikan semua baut-baut penutup mesinnya ini satu persatu. Dan jangan lupa untuk membersihkan bagian depan LCD-nya ini dari lem dan kotoran yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya atau pinggir-pinggir body frame-nya ini. Kita akan membersihkan dari lem dan kotoran ini sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita lanjutkan dengan pemberian tempered glass atau anti gores. Kita langsung saja memasangnya. Kita lepas tadi itu ya untuk segel posinya, karena di situ masih bersih, tidak perlu saya bersihkan kembali dengan bawaan tempered glassnya, pembersihnya. Seharusnya kita bersihkan dengan nomor 1 terlebih dahulu, kemudian kita bersihkan dengan nomor 2. Tapi ini saya tidak menggunakannya karena saya anggap masih bersih LCD-nya, jadi langsung saya pasang saja dan terpasang dengan sempurna juga tanpa harus dibersihkan. Dan ini adalah SIM tray-nya, kita kembalikan. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan untuk tutup belakangnya. Kita bersihkan dari lem-lem yang pertama tadi, agar bisa kita kasihkan lem yang berikutnya lagi, agar bisa tertempel dengan sempurna. Dan kita kasihkan lem di tutup belakangnya. Di sini saya menggunakan lem berwarna putih, bisa juga menggunakan lem yang hitam tadi yang untuk mengelem LCD-nya. Kita kasihkan lem secara merata, menyeluruh dan secukupnya di pinggir-pinggir tutup belakangnya, atau bisa juga dilem di body frame-nya. Dan kita pasang untuk tutup belakangnya, kita rapatkan kembali, kita presisikan, kita senterkan untuk tutup belakangnya agar terpasang dengan plak dan sempurna. Kita bisa menggunakan isolasi atau kita bisa menggunakan karet seperti ini untuk menahan sementara tutup belakangnya sampai tutup belakangnya itu dirasa kuat dan kering. Atau menggunakan isolasi seperti ini ya, kita kasih isolasi di pinggir-pinggirnya untuk tutup belakangnya saja yang kita kasih isolasinya sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Dan setelah semuanya kita lepasi untuk isolasinya di tutup belakangnya tadi yang untuk menahan sementara tutup belakangnya tadi, setelah kering semuanya kita akan mencoba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.